Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam podcast Langkar, langsung ngobrol dengan pakar. Episode kali ini kita akan berbicara tentang pelatihan mandatori di Kementerian Agama. Spesifik nanti kita akan banyak membahas tentang pelatihan penguatan moderasi beragama bagi ASN. Dan untuk membahas tema kita hari ini, bersama kita telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Arskal Salim, MAG, Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Selamat sore, Pak Ses. Selamat sore. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang di BDK Banjarmasin dan terima kasih karena berkenan menjadi narasumber di podcast kami. Sama-sama. Baik. Ketika kita berbicara tentang moderasi, begitu ya. Moderasi beragama ini kan menjadi salah satu program dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020 dan 2024. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pelatihan moderasinya, mungkin Pak Ses bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya moderasi beragama dan mengapa moderasi beragama itu menjadi sangat penting sampai pelatihan di Kementerian Agama pun menjadikan penguatan moderasi ini sebagai pelatihan mandatori. Baik. Sebelumnya saya menyapa dengan panggilan siapa? Mas siapa? Arif. Mas Arif ya. Baik, terima kasih Mas Arif sudah mengundang saya di podcast Langkar ini. Dialog dengan pakar. Wah, keren sekali namanya ya. Jadi gini, penguatan moderasi beragama itu menjadi satu program yang sangat spesial sekali di era sekarang ini, khususnya berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, karena adanya tantangan-tantangan yang sudah kita lihat sejak 2 dekade terakhir ya, kurang lebih gitu. Jadi setelah reformasi, berbagai suara, berbagai gerakan itu muncul ke permukaan. Yang dulu sebelumnya di masa Orde Baru kan semua tiarap di bawah tanah gitu. Nah, ini yang membuat kita prihatin sebagai bangsa, sebab kita ingin agar bangsa Indonesia ini yang diproklamirkan tahun 1945 itu tetap berjaya, bertahan hingga akhir zaman. Maka kalau ini kita biarkan, semua tantangan-tantangan yang bisa membahayakan eksistensi NKRI ini, itu tentu akan dalam ancaman. Ya. Nah, saya ingin menyebut 3 tantangan ya, yang biasa juga saya sampaikan dalam berbagai forum. Yang pertama adalah tantangan kemanusiaan. Ya. Tantangan ini muncul dari orang-orang yang tidak bisa menerima perbedaan atau orang-orang yang berbeda dari dirinya. Sehingga yang keluar kemudian ekspresi untuk membinasakan, ya, gerakan untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda. Apakah berbeda agama, berbeda paham, berbeda ideologi, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama, tantangan kemanusiaan. Yang kedua adalah tantangan keagamaan. Ini juga muncul karena ada beberapa orang yang tidak bisa menerima adanya perbedaan pendapat. Sedikit-sedikit dibilang kafir, bid'ah, dan seterusnya. Jadi orang-orang ini gampang sekali mencap yang lain. Ya. Itu karena mereka tidak memahami bahwa agama itu betul memiliki banyak interpretasi, penafsiran. Jadi hanya seolah-olah kayak satu aja penafsiran. Yang ketiga adalah tantangan kebangsaan. Ini muncul karena ada orang-orang yang tidak bisa menerima NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Bagi mereka tinggal di negara Pancasila, mereka tidak nyaman, tidak merasa ini negara pilihan mereka. Sehingga mereka berusaha mengubah ideologi bangsa. Ya. Ini juga menjadi tantangan dan itu dalam 2 dekade terakhir kelihatan ada tampak di tengah masyarakat. Makanya menghadapi 3 tantangan ini, program penguatan moderasi beragama diluncurkan dalam rangka untuk mengurangi, mengikis habis pengaruh-pengaruh mereka. Kita ingin bahwa bangsa kita ini menjadi bangsa yang moderat. Karena dengan sikap moderat itulah maka kita bisa bersama-sama membangun kejayaan, membangun kebersamaan, keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik. Jika sedemikian penting Pak moderasi beragama, apakah kita di Kementerian Agama khususnya di Badan Litbang dan Diklat ketika melaksanakan pelatihan penguatan moderasi beragama itu memiliki indikator atau acuan yang bisa kita jadikan tolak ukur bahwa penguatan moderasi beragama itu telah berjalan atau berprogres begitu Pak? Bagi alumni-alumninya ya. Begitu. Ya. Jadi sekarang ini kita sudah punya
eh, banyak alumni, khususnya dari para ASN Kementerian Agama, karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir lah ya, sejak tahun 2021 ada pelatihan instruktur nasional, master trainer ya. Ini kan kita menyiapkan fasilitator, kita menyiapkan narasumbernya. Sebelumnya malah kita menyiapkan bukunya gitu kan, pedomannya, referensinya, menyiapkan silabusnya, kurikulumnya. Tapi sejak tahun 2001 lah ini kita mulai melakukan pelatihan-pelatihan penguatan moderasi beragama dengan berbagai macam modelnya. Nah, dalam 3 tahun terakhir 2021, 2022, 2023 ini kita sudah melatih sampai puluhan ribu ASN Kementerian Agama ya. Termasuk juga anggota masyarakat ya. Anak-anak muda, media dan lapisan masyarakat lainnya ya. Di situ kita melihat sejauh mana kita sudah punya keberhasilan dalam membentuk sikap moderat bagi alumni-alumni pelatihan. Nah, salah satu indikatornya pertama, mereka memiliki pemahaman yang tepat bahwa moderat itu begini. Ya, intinya berada di posisi yang tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Itu sikap moderat ya. Dan itu ditandai juga dengan sikap keaktifan mereka ya. Mereka juga aktif mempromosikan wacana-wacana moderasi beragama, apa yang menjadi indikator sifat-sifat dari sikap orang moderat. Itu juga mereka aktif menyampaikannya, mendistribusikannya, mendiseminasikannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Ya, termasuk juga melalui medsos-medsos. Kita lihat, alhamdulillah kan, dengan berbagai macam perlombaan ya untuk meningkatkan kesadaran kita tentang moderasi beragama, itu selalu banyak yang mengikuti lomba-lomba itu dalam berbagai bentuk macamnya ya, tulisan, musik, ataupun juga video pendek, TikTok dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa moderasi beragama sebagai suatu konsep ya untuk membangun bangsa ini ya menjadi masyarakat yang rukun, damai dan harmonis itu sudah tersebar luas. Sudah ya. diterima begitu. Sudah diterima oleh masyarakat ya. Bahwa ada masyarakat di luar sana yang masih belum terima ya kita paham lah ya. Sebagai suatu konsep tentu ini tidak langsung bisa diterima semua. Tapi pelan-pelan ya. Banyak yang kita sudah lihat terjadi perubahan-perubahan itu. Baik, kemudian ketika kita melihat komposisi masyarakat Indonesia begitu Pak ya. Karena kata orang kita memiliki bonus demografi begitu. Jadi komposisinya lebih banyak kaum muda atau milenial. Nah, kira-kira bagaimana strategi atau mungkin cara untuk bisa menanamkan penguatan moderasi beragama ini untuk kaum milenial atau generasi Z ini? Ya, ini dominasi kelompok muda ya, anak-anak yang berusia di bawah usia 40 tahun ya, anak muda sampai yang masih balita itu lebih dari 50% ya, 60% lebih dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Artinya apa? Bahwa ini adalah audiens terbesar dari program penguatan moderasi beragama. Dan kita harus dalam hal ini memanfaatkan, menggunakan bahasa-bahasa yang mereka mengerti ya. Jangan juga kita memaksakan dengan cara-cara pendekatan yang digunakan oleh orang dewasa yang usia 40 tahun ke atas ya. Ini tentu akan sulit dipahami, diterima oleh generasi muda. Salah satunya kita harus memanfaatkan media sosial ya. Media sosial hari ini seperti YouTube ya, TikTok ya, itu kan yang paling banyak diakses oleh anak-anak muda ya. Nah, dan kita menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami juga dengan frame keagamaan. Ada satu survei beberapa tahun yang lalu menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia, generasi Z-nya itu sangat gandrung dengan keagamaan, dengan masalah-masalah agama. Meskipun mereka itu tidak belajar di madrasah, tidak belajar di pesantren, tapi mereka aktif untuk mencari tahu ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan lewat tentu saja internet, media sosial. Nah, repotnya kalau kemudian mereka mendapatkan informasi itu dari situs-situs, dari web yang mengarah kepada ekstremisme. Betul. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka kita juga harus mendekati melalui media sosial. Dan ini yang sekarang juga kita sedang tingkatkan terus ya. Makanya kemarin BLA Semarang juga
melakukan perlombaan bagaimana TikTok gitu kan, moderasi beragama. Itu saya kira satu pendekatan supaya kita bisa mendekatkan moderasi beragama ini kepada anak-anak muda khususnya generasi Z yang sekarang masih di bangku kuliah ataupun di bangku SMA maupun SMP gitu. Baik, mungkin ini yang terakhir Pak. Ya. Untuk kedepannya, apalagi ini kan ada wacana bahwa Badan Litbang dan Diklat ini akan menjadi badan moderasi begitu ya. Bagaimana strategi penguatan moderasi beragama setelah Badan Litbang ini menjadi badan moderasi? Ya, jadi begini Mas Arif, kita ini di Kementerian Agama ini sudah melakukan berbagai macam pendekatan ya, baik yang pendekatannya sifatnya formal maupun informal. Lewat jalur pelatihan ya, peningkatan wawasan ataupun juga pengetahuan. Tapi juga kita tidak lupakan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat langsung melalui bacaan-bacaan ya. Dan ini bagian dari literasi yang kita ingin juga tumbuhkan, budaya literasi itu, dan salah satunya adalah literasi moderasi beragama. Ada satu buku saku yang kita siapkan, akan kita luncurkan dalam waktu dekat itu ya. Buku saku moderasi beragama bagi Gen Z ya. Itu dengan bahasa-bahasa gaul gitu kan. Kita nggak menggunakan lagi konsep-konsep yang terlalu akademik, tapi bahasa gaul. Dengan gambar-gambar yang kartun, animasi gitu ya. Dan itu akan sangat menggugah para Gen Z. Kita malah saat kita menyiapkan buku tersebut, kita undang anak-anak mahasiswa dari perguruan tinggi negeri, umum, ataupun agama, biar mereka ngasih masukan gitu. Nah, ini akan kita luncurkan akhir tahun ini ya, buku saku generasi Z itu untuk moderasi beragama. Di samping tentu saja kita terus melakukan upaya-upaya pendekatan ya, lewat talk show, lewat siaran-siaran atau tagline itu yang seringkali juga kita harapkan bisa menggugah. Dan alhamdulillahnya sekarang ini kan beberapa pihak ya, terutama kalau saya mengamati ya para komika-komika gitu kan, stand up komika juga itu sudah membawa ke arah sana gitu ya. Kita melihat ada beberapa orang, bahkan satu tayangan yang saya kira juga itu menggugah bagaimana kita tuh sebetulnya saling bersaudara gitu atas nama kemanusiaan. Ya kita lihatlah kemarin Habib Djafar dengan Onat, itu kan dahsyat sekali untuk menunjukkan bahwa hei lihat kami ini walaupun beda agama bisa aja santai ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu tanpa bilang ada sesuatu yang kita sembunyikan gitu kan. Itu bagi Gen Z ya, bagi anak-anak yang ingin tahunya banyak, itu bagus sekali gitu ya. Ya kalaupun ada yang menolak mungkin karena ya belum banyak baca aja. Artinya berbeda bukan berarti tidak bisa bersama Pak ya. Betul, itu kan tagline-nya. Itu keren sekali itu. Saya anggap itu satu terobosan walaupun kita tidak pernah meminta dari ini, tapi dengan ada kesamaan pandangan, visi bahwa kalau kita tidak lakukan ini, maka bagaimana kita bisa membawa bangsa ini tetap bertahan, berjaya hingga akhir zaman ya. Di tengah keanekaragaman, kemajemukan bangsa ini dari segi agama, seni budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi ya ini langkah-langkah yang kita lakukan, apalagi nanti menjadi badan moderasi beragama dan penguatan SDM, ini akan menjadi prioritas kita untuk membangun masyarakat yang literate ya, yang berbudaya, yang mengerti dan memahami dengan baik konsep moderasi beragama itu. Baik, terima kasih Pak Ses atas diskusi yang sama-sama sangat luar biasa. Dan pemirsa, inilah diskusi tentang pelatihan mandatori di Kementerian Agama, khususnya penguatan moderasi beragama. Dan ini sekaligus menjadi akhir dari episode Langkar kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai berjumpa di episode Langkar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.